Selamat sore teman-teman. Kami harap kita dapat melakukan persekutuan doa seperti dulu lagi. Untuk mengawali persekutuan doa pada sore hari ini, marilah kita menyanyikan Mengenalmu. Mari teman-teman kita berdoa. Selamat sore ya Bapak. Saat ini kami memulai ibadah persekutuan doa untuk yang kesekian kalinya secara online. Kami rindu dengan suasana kebaktian di gereja seperti sebelum adanya pandemi COVID-19 ini ya Bapak. Dan terima kasih karena Engkau telah memberikan kesehatan, perlindungan kepada kami sehingga kami dapat melakukan dan berkumpul meskipun dengan cara online. Lindungilah dengan berkatilah kami yang bertugas pada hari ini. Semoga semuanya berjalan lancar. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Untuk selanjutnya marilah kita menyanyikan lagu Lebih Dari Pemenang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ko Yesaya, marilah kita menyanyikan lagu seperti Rusa Rindu Sungaimu. Kau
hatiku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Selamat sore Metaners, apa kabar? Koyes berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik. Gimana dengan kegiatan kalian selama berada di rumah saja? Mungkin sudah merasa bosan ya, atau juga merasa jenuh ya karena lama sekali nggak pernah bisa ketemu. Namun sekali lagi kita tetap berdoa ya supaya Tuhan menolong kita sekalian di masa pandemi ini. Kita tetap boleh menjaga kesehatan kita, ya kita boleh senantiasa mengikuti protokol kesehatan, dan suatu saat ketika semuanya ini sudah boleh dilalui, kita boleh bersekutu bersama-sama. Nah Metaners, pada sore hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah pada sore hari ini. Kami dapat kembali bersama-sama bersekutu, memuji, meninggikan nama Tuhan, dan juga berkesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu sore hari ini. Tolonglah kami Tuhan, agar apa yang akan kami bersama-sama renungkan ini bukan saja sekedar rutinitas, bukan saja sekedar kami mengisi hari-hari kami, tetapi kami rindu Tuhan supaya melalui firman-Mu pada sore hari ini, kami semua boleh ditolong untuk memahami apa yang menjadi kehendak, kerinduan hati Tuhan untuk kami semua boleh lakukan di dalam kehidupan kami sebagai remaja Kristen. Terima kasih Tuhan, pimpin dan sertai hamba-Mu, karuniakanlah kecakapan boleh menyampaikan firman dengan baik, sehingga ini dapat menjadi berkat baik bagi hamba sendiri maupun juga bagi Metaners yang mendengarkan sore hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Metaners, ini kita masih dalam suasana memperingati atau merayakan HUT ke-75 kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan tema firman Tuhan yang diberikan oleh pengurus untuk Koyes bawakan pada sore hari ini adalah merayakan kemerdekaan dengan menyatakan kepedulian. Nah mari sekarang Koyes ajak kita sekalian boleh buka firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Izinkan Koyes membacakan untuk kita semua. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang."
Metaners, demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Berbahagia setiap kita yang bukan saja membaca, merenungkan dan menyimpan firman dalam hati, tetapi juga yang melakukannya. Dulu pada waktu Koyes masih di SMA, Koyes punya seorang teman, ya, murid cewek yang cantik. Bukan hanya cantik, dia juga memiliki kulit yang terang, ya, bukan kusam tapi terang, cerah begitu, ya, kulitnya putih. Ya kalau orang bilang mungkin sekarang ya bling-bling begitu. Tapi sayang, murid cewek ini dia itu kemayunya minta ampun, ya. Jadi dia itu kalau di depan cowok-cowok begitu, ya, dia itu suka manja-manja gimana gitu loh, ya. Dan murid-murid cowok kebetulan juga suka sekali menggodai dia. Nah, makin dia digoda, dia makin kemayu dan ganjen, ya. Nah, dari apa yang dibilang oleh teman-teman cewek, Koyes juga lalu mendengar bahwa ternyata murid cewek ini juga prestasinya tuh biasa-biasa aja. Dibilang pinter enggak, dibilang bodoh juga enggak. Ya, pokoknya rata-rata deh. Tapi kalau lihat sikapnya yang kemayu itu, wah, bikin gemes pokoknya. Dia itu suka bawa cermin kalau ke sekolah. Nah, tentu untuk apa? Biasa dong untuk lihat, ya, apakah dia sudah cukup cantik begitu, ya, penampilannya sudah oke belum begitu. Tapi masih mending kalau cerminnya itu dipakai pada waktu nggak ada guru atau pada waktu misalnya jam istirahat. Enggak, ya, cermin itu tetap dikeluarin bahkan pada waktu guru menjelaskan di dalam kelas. Jadi dia ambil buku begitu, ya, lalu di balik bukunya ini ada cerminnya gitu, ya. Dan dia akan lihat cerminnya itu sambil senyum-senyum sendiri. Aduh, wes pokoknya narsis abis deh begitu, ya. Nah, Metaners, kalau kalian dengar apa yang Koyes deskripsikan dari murid cewek ini, kira-kira bagaimana perasaan kalian? Apakah kalian juga mungkin juga ikut-ikut merasa gemes gitu, ya? Atau ada yang bilang, ya biasalah kok, orang dia itu kan juga perempuan, ya maklumlah kalau kemayu begitu, ya. Tapi kebanyakan dari kita Metaners, ya, ini Koyes katakan kebanyakan, ya, bukan semua. Tapi kebanyakan dari kita seringkali menjadi ikut-ikutan, ya, menjadi memiliki sikap atau pikiran atau perasaan yang negatif terhadap seseorang hanya gara-gara orang banyak juga punya perasaan itu. Nah, ini tanpa kita sadari, ya, dalam relasi kita itu kita seringkali juga begitu, ya. Jadi karena orang banyak itu berpikir jelek, karena orang banyak itu punya perasaan benci atau tidak suka pada orang lain, maka lalu kita ini yang tidak tahu menahu sebetulnya, ya, kita juga jadi ikut-ikutan tidak suka, ya. Kita jadi ikut-ikutan benci hanya gara-gara mayoritas orang banyak itu tidak suka. Nah, ini sering terjadi. Nah, demikian halnya orang banyak yang ada dalam teks kita pada sore hari ini. Orang banyak ini punya pandangan, punya pikiran, punya perasaan negatif terhadap Sakeus. Dikatakan di ayat yang kedua, siapa sih itu Sakeus? Sakeus adalah kepala pemungut cukai. Jadi kalau zaman now ini orang akan mengatakan dia ini kepala pajak. Nah, mungkin kalian semua pernah dengar, ya, bahwa yang namanya pemungut cukai itu adalah satu profesi yang paling tidak disukai di Israel pada zaman itu. Pertanyaannya, mengapa? Mengapa pemungut cukai itu tidak disukai di Israel? Karena ia dianggap bekerja pada penguasa yang menjajah. Orang itu terlahir sebagai orang Yahudi, tapi dia bekerja pada pihak Roma, menarik pajak dari rakyat yang adalah bangsanya sendiri. Di samping itu, umum juga diketahui bahwa yang namanya pemungut cukai itu memperkaya diri mereka sendiri dengan cara memeras rakyat, menuntut supaya rakyat itu membayar pajak lebih dari yang seharusnya dibayar. Tidak heran kalau kemudian oleh penulis Injil Lukas
Dikatakan juga di sini bahwa Zakheus adalah seorang yang kaya. Jadi ini benar-benar kaya, Metaners ya. Kalau enggak kaya, enggak mungkin dicatat ya, enggak mungkin sampai ditulis di sini. Ketika pada satu kali Yesus melintas di kota di mana Zakheus tinggal, ia begitu ingin berjumpa dengan Yesus. Jadi Zakheus ini punya keinginan untuk bertemu dengan Yesus. Bukan cuma sekedar untuk melihat, oh penampilan Yesus kayak apa ya, perawakannya seperti apa ya, bukan ya. Dikatakan seorang seperti apakah Yesus itu. Jadi Zakheus betul-betul ingin berjumpa, ingin mengenal Yesus. Nah, bagaimana sikap orang banyak pada waktu itu? Ditulis di ayat 3, ya Metaners, dikatakan bahwa orang banyak itu menghalang-halangi Zakheus untuk bisa melihat dan berjumpa dengan Yesus. Teks kita memang tidak mengatakan apakah orang banyak ini sengaja berbuat demikian atau tidak. Ya, kita tidak tahu kan. Di ayat yang ketiga itu kalau kita baca, kita hanya berpikir bahwa ya memang Zakheus badannya pendek, jadi ada orang banyak di situ, dia nggak bisa lihat gitu ya. Jadi tidak ada unsur kesengajaan begitu. Namun ada satu orang penafsir yang mengatakan bahwa orang banyak di sini memang menganggap Zakheus itu bukan orang yang penting. Mereka merasa bahwa ya Zakheus itu ya juga orang biasa lah, nggak perlu diistimewakan, nggak perlu dia dikasih satu tempat atau disediain tempat khusus begitu ya, diberikan hak istimewa untuk berjumpa dengan Yesus, nggak perlulah. Nah, ada yang mengatakan demikian. Nah, dengan begitu, Metaners, kita bisa juga katakan bahwa Zakheus sebetulnya dikucilkan oleh orang banyak. Zakheus itu minimal ya katakanlah, dia tidak dihiraukan oleh orang banyak pada waktu itu. Zakheus tidak masuk hitungan, ia dianggap sebagai pengkhianat bangsa. Nah, lalu bagaimana dengan sikap Yesus terhadap Zakheus? Kalau tadi kita baca dalam teks ini, kita mendapati bahwa Yesus menunjukkan sikap yang bertolak belakang dari orang banyak itu. Alih-alih mengabaikan Zakheus, Yesus justru mendekatinya. Alih-alih memandang Zakheus dengan pandangan yang negatif, Yesus malah menyapanya dan mengatakan bahwa Yesus harus menumpang di rumah Zakheus. Metaners yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, mengalami disapa dan bahkan mau dikunjungi oleh Yesus tentu membuat Zakheus sangat senang. Ya, dicatat di situ dikatakan di ayat 6, ketika Yesus berkata seperti itu, Zakheus segera turun dan dia pun sangat bersukacita. Dan ini kontras sekali ya dengan respon dari orang-orang banyak yang melihat kejadian itu. Di ayat 7 kalau kita lihat dikatakan bahwa orang itu, semua orang yang ada di situ, mereka bersungut-sungut, ya, dan bahkan mereka lalu memberikan label kepada Zakheus sebagai orang berdosa. Ya, mungkin mereka bergumam, Yesus ini gimana sih? Masa dia mau mampir, mau berkunjung ke rumahnya orang berdosa? Ya, jadi mereka nggak seneng, mereka nggak suka. Dan sekali lagi di sini kita melihat ya bahwa orang banyak itu betul-betul dalam tanda kutip ini menjadi penghalang. Ya, orang banyak itu menghambat Zakheus untuk bertemu atau berjumpa dengan Yesus. Nah, Metaners, melalui cerita ini, ya, dari apa yang Yesus lakukan itu, kita bisa lihat bahwa betapa tindakan Yesus itu bertolak belakang. Tindakan Yesus itu melawan arus dari norma sosial yang umum pada waktu itu. Sikap Yesus yang merangkul dan menerima Zakheus ini membuat lalu Zakheus mengalami perubahan. Dia bertobat. Sayangnya teks kita tidak sama sekali ya menjelaskan atau mencatat apa yang sebetulnya Yesus dan Zakheus perbincangkan. Kita tidak tahu apa yang Yesus katakan pada Zakheus sampai akhirnya Zakheus mau bertobat dan berubah.
Yang jelas setelah ketemu Yesus, hidup Sakeus mengalami perubahan. Ya, sebelum ketemu Yesus, Sakeus punya orientasi untuk apa? Mengumpulkan kekayaan, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, ya, untuk dirinya sendiri. Tapi begitu ia ketemu Yesus, orientasi hidupnya berubah. Ia juga mulai belajar untuk berbuat adil, khususnya secara ekonomi, dengan membagikan setengah dari miliknya. Bayangin ya Metaners ya, setengah loh ya, separuh dari apa yang dimilikinya untuk diberikan pada orang miskin. Dan bahkan ia juga mengembalikan 4 kali lipat cukai yang ia pernah peras dari orang-orang. Di sini kita melihat ada satu perjumpaan ya, pertemuan antara cinta Tuhan ya, Tuhan yang penuh dengan rahmat itu bertemu dengan Sakeus yang berdosa. Ya. Cinta Tuhan bertemu dengan keberdosaan manusia. Tuhan yang penuh cinta tetap memilih untuk merangkul, tetap memilih untuk merengkuh dan bahkan mencintai manusia berdosa. Kadang kita pikir begini ya, hal yang pertama yang harus aku lakukan itu adalah aku harus benci dosa-dosa dulu. Aku harus tinggalin dosa-dosaku. Nah pertanyaannya Metaners, apa kita ini tahu kalau kita ini berdosa? Apa kita bisa melihat dengan jelas dosa-dosa kita sendiri? Kalau kita melihatnya dengan kacamata kita sendiri, maka bisa jadi kita salah menilai. Maksud koye saya begini ya, misalnya mencontek, ya. Kan ada itu yang mengatakan, loh mencontek itu sebuah usaha loh kak, gitu. Usaha untuk membantu orang tua, supaya aku bisa lulus, supaya aku bisa tidak ngulang lagi gitu ya, supaya aku tetap bisa naik kelas, ya nyontek. Loh itu usaha kak, membantu orang tua, itu kan begitu ya. Lalu juga ada yang berpikir menggosip, ya menggosipkan teman. Terus kita bilang, ya ini bukan gosip kok, ini fakta. Loh apa ya, tidak bisa membedain ya antara hoaks ya dengan fakta begitu. Terus kemudian ada yang mengatakan membenci dan mendiamkan teman, ya misalnya itu menjotak gitu ya. Lalu kita bilang ini tuh ya kita mendiamkan dia itu karena apa? Kita mau kasih dia pelajaran, wah gitu ya. Jadi demi kebaikan dia. Ya jotak itu katanya baik gitu ya. Mendiamkan atau membenci orang itu baik katanya. Membuli teman, lalu kita bilang, ya kita tuh mau bantu dia kak, dia kan kasihan, dia gak terkenal. Nanti kok setelah kita bully kan dia jadi terkenal, ya viral. Terus dia juga dapat followers banyak loh kak. Nah gitu ya, kita katakan pembulian itu baik. Nah ini, ketika kita melihat dosa kita sendiri, ya kita akan berkata itu enggak dosa. Ya, apa yang berdosa dikatakan tidak dosa. Kita tidak sadar bahwa kita sedang berdosa sebetulnya. Hanya ketika kita datang kepada terang, hanya ketika kita berjumpa dengan kebenaran, hanya ketika kita bertemu dengan Yesus, maka kita baru bisa tahu dan kita sadar kalau kita ini sedang berdosa. Dan betapa berdosanya kita terhadap sesama dan Tuhan. Pemahaman akan dosa terjadi setelah kita berjumpa dengan Kristus. Sekali lagi ya, ini penting sekali Metaners ya. Kayak katakan pemahaman akan dosa, kita jadi paham, kita jadi ngerti dosa kita itu terjadi setelah kita berjumpa dengan Kristus. Jadi kita baru sadar, iya ya, aku kok dosa banget ya. Aku sudah bersalah banget ini ya. Dan itulah persisnya yang saya kira dialami oleh Sakeus. Ya, pendeknya pengalaman akan keberdosaan itu tidak mungkin dialami kalau tanpa mengalami kebaikan Tuhan yang penuh cinta. Jadi Sakeus itu ya, Metaners seolah-olah kalau Koyes gambarkan itu seperti dia baru sadar, iya ya, aku berdosa sekali ya. Tapi meskipun aku berdosa kayak gini, ternyata Tuhan Yesus kok masih baik sama aku. Tuhan Yesus kok
seperti orang banyak itu yang mengucilkan aku atau memandang aku negatif. Tuhan Yesus tetap cinta sama aku. Tuhan Yesus tetap mau ngomong, ya, mau menyapa, bahkan mau datang ke rumahku. Dan disitulah Sakeus benar-benar sadar bahwa dia itu dosa, ya, tapi dia tetap dicintai oleh Tuhan. Pengalaman itulah yang memerdekakan Sakeus, sehingga kemudian Sakeus merayakan kemerdekaannya itu dengan menyatakan kepedulian kepada sesama. Tidak heran lalu Yesus katakan, ya, di ayat yang ke-9 itu, ya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Artinya bukan hanya Sakeus yang diselamatkan, tapi juga seluruh isi rumah Sakeus, keluarga Sakeus juga diselamatkan. Lalu dikatakan karena orang ini pun anak Abraham. Apa benar kalau dirunut itu, ya, Sakeus ini ada enggak garis keturunannya Abraham? Tidak. Tapi di sini mau ditunjukkan bahwa yang namanya garis keturunan, ya, yang namanya apa ini, birthright, ya, kaitannya dengan garis keturunan seseorang itu tidak bisa dijadikan jaminan, tidak bisa dijadikan dasar untuk seorang bisa mengalami keselamatan. Nah, banyak orang sering keliru, ya, banyak orang sering merasa apa? Loh, aku kan dulu engkongku itu pendiri gereja. Wah, gitu, ya. Loh, dulu itu papiku tuh aktivis gereja. Nah, kita seringkali berpikir begitu, ya. Ada banyak orang berpikir begitu. Kalau keluarganya, ya, kakek neneknya, ya, buyutnya begitu tuh mereka aktivis, lalu dengan serta-merta dia juga ikut selamat gitu, ya. Oh, tidak. Ya. Berkali-kali Yesus tekankan hal ini. Garis keturunan, apakah engkau keturunan Abraham atau tidak, bukan yang menjadikan engkau sebagai keturunan Abraham itu bukan soal tadi, ya, hubungan darah, bukan. Tapi yang menjadikan engkau sebagai keturunan Abraham adalah bahwa engkau menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah. Dan itulah yang dilakukan oleh Sakeus. Sakeus mau berbagi apa yang dia miliki, harta yang dia punya, dia bagikan pada orang-orang miskin. Bukankah itu satu nilai yang seharusnya dihidupi dalam kerajaan Allah? Dan oleh karena apa yang mau dilakukan oleh Sakeus inilah, maka Yesus katakan, anak ini pun, ya, Sakeus ini pun adalah anak Abraham. Nah, Metaners yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bagaimana dengan kita sekalian? Kita juga adalah orang-orang berdosa, kan? Tapi Tuhan mencintai kita. Ia mau menerima dan merangkul kita. Bahkan Tuhan Yesus juga telah memerdekakan. Tuhan Yesus telah membebaskan kita dari perbudakan dosa. Bukan saja kemerdekaan dalam artian lepas dari penjajahan, ya, seperti yang dialami oleh negara ini. Tapi kita sekalian, ya, Metaners dan Koyes, kita ini dimerdekakan dari perbudakan dosa. Nah, belajar dari pengalaman Sakeus, maka bagaimana lalu kita merayakan kemerdekaan kita ini? Jawabannya adalah dengan menyatakan kepedulian, ya. Jadi ketika kita sadar kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, maka kita mau menyatakan kepedulian. Dan kepedulian ini, Metaners, tidak harus diwujudkan dengan membantu secara finansial, ya, atau memberikan sesuatu dalam bentuk barang atau uang. Tidak. Menyatakan kepedulian itu juga bisa mengambil bentuk memberikan perhatian, memberikan dukungan, mendoakan. Itu adalah bentuk kepedulian. Nah, di tengah-tengah kita masih mengalami pandemi COVID-19 ini, Koyes pun berharap bahwa kita sekalian, ya, Metaners khususnya, kalian tetap boleh saling menguatkan, ya, saling menyatakan kepedulian itu kepada teman-teman. Dengan cara bagaimana? Macam-macam, ya. Mungkin bisa menelepon, menanyakan kabar, mendoakan, ya, atau juga mungkin membantu kalau mereka memang memerlukan bantuan atau pertolongan. Jadi jangan lupa
Kita sudah dimerdekakan, kita boleh merayakan kemerdekaan dengan cara bagaimana? Menyatakan kepedulian kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih untuk Oyes saya yang telah membawakan firman Tuhan pada hari ini. Semoga firman Tuhan yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kami semua. Mari teman-teman kita masuk dalam doa syafaat. Ya Bapa, terima kasih karena kami telah mendengarkan firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Ko Yesaya. Berkatilah Ko Yesaya yang sudah membawakan firman Tuhan pada hari ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan menaikkan doa syafaat kami yang pertama untuk bangsa dan negara. Berkatilah dan lindungilah untuk para jajaran menteri dan presiden untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka dengan penuh tanggung jawab. Kami juga merindukan suasana normal seperti dulu lagi. Pulihkanlah kami bumi ini ya Bapa dari virus corona ini. Berkatilah dan berilah kekuatan untuk para petugas medis, dokter-dokter, dan petugas lainnya untuk menangani para pasien COVID-19 tersebut. Semoga cepat berlalu. Kami juga ingin berdoa untuk gereja-gereja di seluruh dunia ini semoga dapat beribadah dengan baik dan layak, khususnya untuk gereja GKMI Kudus ini. Kami sangat rindu suasana kebaktian di gereja seperti dulu lagi. Dan kami juga merindukan suasana kebaktian Koram. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Berkatilah para pengurus gereja, para majelis gereja, dan pengurus Koram agar dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Kami juga ingin berdoa untuk studi kami. Sampai saat ini pun kami masih melaksanakan pembelajaran secara online di rumah ya Bapak. Kami juga merindukan suasana kelas, teman-teman kami, dan juga guru-guru kami. Semoga semuanya ini cepat berlalu dan semoga banyak manfaat yang dapat kami ambil sisi baiknya. Kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami yang sudah membesarkan kami sampai saat ini. Lindungilah dan berkatilah mereka dalam pekerjaannya dan dimanapun mereka berada. Kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Tuhan tolong sembuhkan lewat obat-obat yang mereka minum dan juga teman-teman yang salah arah. Tuhan tolong bimbing mereka agar selalu berada di jalan-Mu. Dan berkatilah teman-teman juga yang sudah mengikuti PD online pada sore hari ini. Semoga selalu dalam lindungan-Mu. Ya Bapa, terima kasih juga karena Engkau telah memberi kelancaran pada persekutuan doa hari ini. Dari awal, pertengahan, sampai akhir. Semoga di PD selanjutnya dapat lebih baik lagi. Dan sebentar lagi kami akan menutup PD pada sore hari ini dan akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Doa yang kurang sempurna ini kami satukan dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkaulah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Untuk mengakhiri persekutuan doa pada sore hari ini, marilah kita menyanyikan Jadikan Kami Satu, dilanjut dengan Bapa terima kasih. Sebelum kami pergi memberitakan
Terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti persekutuan doa pada sore hari ini. Sampai jumpa di PD selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Metanon ya, be the pattern.